bagaimana nanti rakyat akan percaya dengan hasil pemilu 2024 kalau ketua KPU-nya sendiri yang sudah begini. Rakyat tentu telah merindukan hasil pemilu di negeri ini, hasil pemilu yang dilakukan dengan penuh kejujuran, dengan memegang teguh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber dan jurdil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan ini saya Bustaminarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP dalam sidangnya menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari berupa peringatan keras terakhir. Ini ditetapkannya pada sidang DKPP baru lalu. Kenapa sampai DKPP memberikan sanksi berat seperti ini? Karena sidang DKPP telah menyatakan bahwa Ketua KPU RI melanggar kode etik. Sahabat BN, tentu ini menjadi persoalan besar bagi publik karena KPU inilah nanti yang akan memproses lahirnya pemimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Mereka lah yang akan memproses lahirnya pemimpin, presiden dan wakil presiden, para anggota DPR, anggota DPD. Bayangkan kalau seorang ketuanya, pimpinan, pucuk pimpinan tertingginya, Ketua KPU RI yang mendapatkan sanksi berat seperti ini. Kenapa dia mendapatkan sanksi berat seperti ini? Bukan main-main. Perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tercela, amoral. Seperti dikemukakan oleh seorang perempuan bernama Hasnaini, yang juga adalah Ketua Partai Republik Satu, yang lebih dikenal dengan wanita emas yang heboh beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan itu sebagai orang yang bukan suami istri. Hasnaini mengatakan bahwa dia telah melakukan itu dengan Ketua KPU RI. Mereka pergi dari Jakarta ke Jogja berdua dan di sana menginap di hotel tanpa kita katakan secara mendetail karena ini adalah jorok. Seiring dengan itu, wanita emas juga mengatakan bahwa dia mendapat informasi dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sendiri. Hasyim Asy'ari mengatakan kepadanya bahwa KPU akan mendesain hasil Pilpres 2024 mendatang yang akan diumumkan
sebagai pemenang Pilpres adalah pasangan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Seiring dengan itu juga, dalam suatu rapat resmi yang dihadiri oleh ketua-ketua KPU daerah, provinsi, di kabupaten kota seluruh Indonesia, di Jakarta, Hasyim Asy'ari mengatakan terus terang bahwa dia adalah bajingan dan dia adalah pelaku maksiat. Karena itu dia berpendapat dia tidak layak diadili DKPP. Sebab DKPP itu adalah mengadili etika, mengadili etik. Sedangkan dia pelaku maksiat dan seorang bajingan. Katakanlah dia mengatakan itu secara seluruh, tetapi seorang ketua KPU RI dalam sebuah rapat resmi, dalam bentuk apapun dikatakannya, publik jelas akan menganggap ini adalah serius, fakta, benar. Sebab tidak sewajarnya seorang ketua KPU RI berseloroh dengan kata-kata yang begitu mengejutkan dalam sebuah rapat resmi. Sahabat BN, apa yang hendak kita katakan sehubungan dengan ini? Bagaimana nanti rakyat akan percaya dengan hasil pemilu 2024 kalau ketua KPU-nya sendiri yang sudah begini melakukan perbuatan tercela yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin, sekecil apapun areal dan tingkat kepemimpinannya. Apalagi kalau telah dibuktikan secara fakta dari hasil sidang DKPP. Sahabat BN, rakyat tentu telah merindukan hasil pemilu di negeri ini adalah hasil pemilu yang dilakukan dengan penuh kejujuran, dengan memegang teguh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber dan jurdil. Siapapun yang akan memenangkan pemilihan umum nanti, siapapun yang akan memenangkan Pilpres nanti, bagi rakyat, kalau sudah hasil pemilu yang luber dan jurdil, tidak jadi persoalan. Tetapi melihat kepada ketua KPU RI yang sudah begini, bagaimana bisa rakyat percaya? Sesungguhnya tidak ada jalan lain yang lebih tepat agaknya kalau ini dibawakan kepada publik selain dari mengganti ketua KPU dengan yang lain. Supaya trust dari KPU, kepercayaan publik kepada KPU full kembali. Sebab perjuangan untuk menghasilkan pemilu yang bersih bukanlah perjuangan mudah, tapi perjuangan yang sangat membutuhkan integritas dari penyelenggara pemilu. Kalaulah penyelenggara pemilunya yang sulit untuk bisa dipercaya, terutama karena persoalan amoral, gimana nanti hasil pemilu? Sahabat BN, ke depan kita tentu ingin melangkah
dengan langkah yang lebih baik dibandingkan yang sudah kita lewati. Tetapi kalau begini, mungkin melangkah dengan langkah yang lebih buruk dari yang sudah. Kenapa dikatakan demikian? Selama ini belum ada kita mendengar seorang ketua KPU RI yang benar-benar seperti ini. Sedangkan ketua KPU yang lalu tidak seperti ini. Hasil pemilu, hasil pesta demokrasi yang dilahirkannya menimbulkan banyak pro kontra juga. Apalagi kalau sudah begini. Karena itu, jika Ketua KPU RI tetap juga Hasyim Asy'ari, memang ini memerlukan kerja keras seluruh rakyat untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi ini dari sekarang sampai seterusnya. Sebab kalau kita lihat Bawaslu, langkah-langkahnya selama ini juga banyak menimbulkan pro kontra. Jadi publik sekarang ini berharap agar seluruh rakyat mengawasi jalannya pesta demokrasi ini tahap demi tahap. Itu langkah lagi. Tetapi tentu alangkah baiknya jika ketua KPU yang sudah begini dari hasil sidang DKPP sendiri tidak lagi dipertahankan. Sahabat BN, sekali lagi memerlukan pengawasan seluruh warga masyarakat dari desa sampai ke kota, dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi, dari tahap-tahap penyelenggaraan pemilu sampai nanti kepada hasil pemilu. Jangan sampai hasil pemilu 2024 nanti diumumkan lagi tengah malam seperti pengumuman hasil pemilu 2019 yang menimbulkan banyak pro kontra jadinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.